hubungan emosional saya dengan semua hamil tidak bisa dipisahkan. Menjalar rasakannya KDP, kasih, saling menghargai satu sama lain sesuai dengan Portina. Ketika Anda sekarang bekerja di Basnas, tolong harus 100% seperti halnya ada saya. Dan ketika ada ini kembali ke Kang Aceh, jadi maka pasti itu ada gangguan. Anda katanya udah sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Garut. Berjumpa kembali di program Guar Garut. Sore ini saya berada di rumah tokoh besar, tokoh Garut. Beliau adalah Raden Haji Aas Kosasi SPDI MSI kalau tidak salah. Aturun Pak Haji. siap. Terus nampi kita hadir di rumah Pak Haji. Siap. Warga Garut hari ini adalah hari bersejarah karena tadi siang kurang lebih jam 10-an sertijab Bajnas, karena ada pergantian pengurus Bajnas, dan kebetulan Pak Haji ini kemarin di periode sebelumnya adalah ketua Bajnas, tetapi hari ini tidak terpilih. Satu-satunya di komposisi komisional tidak terpilih adalah ketua langsung. Banyak publik bertanya-tanya, kenapa Pak Haji tidak terpilih lagi? Nah, yang menarik lagi di berita Pak Bupati mengatakan ada apa di Bajnas seperti ini, sehingga beliau akan membentuk tim dewan pengawas itu. Nah, sebelum ke sana, Pak Haji awalnya dulu anggota dewan ya, di 2004. 2009. Boleh tahu nggak publik karir Pak Haji nih dari awal nih? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aas Kosasi, asli Limbangan. Karir saya, pertama saya ini selaku ketua umum Training Center Keluarga Muda Mudi Islam Limbangan. Itu dicetus tahun 90 sampai 97. Alhamdulillah 93 saya dianugerahi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga pada saat itu Pak Hairul Isman selaku pemuda pelopor tingkat nasional. Kenapa? Kegiatan saya di samping mengumpulkan para pemuda-muda mudi di Garut Utara, Limbangan, Selawi, Cibatu, Kersamana, lalu Cibiuk, dan juga ada sebagian dari Kadungora, disatukan dalam satu kegiatan keagamaan. Di samping itu juga adanya kegiatan-kegiatan tentang keterampilan atau life skill. Barangkali dari situlah pemerintah Kabupaten Garut tertarik, dan saya banyak sekali mendidik keagamaan, mendidikan skill. Banyak sekali saya memberikan kontribusi ke anak-anak pada saat itu untuk bekerja, pertama di Bandung Jaya Tekstil, Bajate. Lalu ada yang ke Tangerang, ada yang di Kancaikin dan sebagainya tersebar. Hal semacam ini mungkin dijadikan sorotan saya oleh Pemda Kota Garut, menjadikan pada saat itu Pak Haji Deni Sutibi ya almarhum. Jadi saya masuk kategori pemuda pelopor. Lalu ikut ke tingkat provinsi. Oh, di era Bupati pada Desa TV. Lalu ketika provinsi saya juga dapat pada era ini Pak Nuriana. Lalu saya ke sana ke pusat dan dianugerahi pemuda pelopor oleh Pak Menteri Pemuda dan Olahraga Pak Hairul mewakili Jawa Barat. Nah, dari situlah saya terus berkembang. Lalu saya juga bersama-sama dengan istri Umar Yusuf membuat sekolah mulai dari TK, lalu MI, lalu M Sanawiyah dan Aliyah. Saya bergelut di dunia pendidikan di Raja Panjang Limbangan. Nah, di situ kebetulan
saya aktif sebetulnya di Golkar. Nah, kenapa saya aktif di Golkar? Pada saat ini banyak kiai-kiai yang notabene paman saya yang menjadi jurkam. Akhirnya kata saya, Mang, daripada Mang, udah aja saya jadi jurkam. Saya diusulkan jadi jurkam Golkar pada saat itu Pak Haji Hussein dan Pak Aban di Limbangan. Saya kesana kemari, ya alhamdulillah tahun 92 ini saya itu ya, jadi favorit lah kesana kemari. Tahun 97 juga ikut juga. Tahun 98 saya orang NU. Nah di situ Gus Dur mendirikan PKB. Maka saya masuk ke PKB di situ. 98, 99 mencalonkan, tidak dapat. Baru tahun 2004 saya masuk menjadi anggota DPRD Kota Garut. 99 mencalonkan tapi tidak dapat. Artinya dari situlah saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Garut kebetulan di Komisi D yang membawahi, membidangi bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sebagainya. Waktu itu Pak Haji PKB ada berapa kursi? Waktu saat itu waktu saya tahun 2004-2009 PKB 5 kursi. 5 kursi ya. Sekarang alhamdulillah ya PKB menjadi 6 kursi sekarang. Masa Bupati Pak Agus Supriyadi ya? Agus Supriyadi betul. Ya. Agus Supriyadi. Lalu setelah Dewan? Nah setelah Dewan saya kembali ke dunia pendidikan menjadi dosen. Dosen di STAI Al-Falah. Tapi di pengurus partai tetap? Tidak. Tidak. Karena saya itu Gus Dur ya, tidak diterima dengan grup Muhaimin. Nah itu keluar. Saya keluar orang bebas. Tapi saya menggeluti di istilahnya dunia pendidikan, dicarikan karena capek. Saya menggeluti di Akbid GPSDB bersama dengan Pak Bagus, putranya Pak Haji Muhammad. Nah dari situ, nah, lalu ada paman saya yang mencalonkan pimpinan atau pengurus NU, saya terlibat sampai ada kekuatan antara Limbangan dengan Pak Ojan. Dan Limbangan selaku Rohi Surya, Kiai Amin Muhyiddin, lalu dari Pak Ojan jadi ketua Tanfidiyah, yaitu Kiai Haji Aceh Abdul Wahid. Kiai Haji Amin itu paman ya? Paman ya. Oh di Limbangan itu keluarga besar pesantren? Pesantren semuanya gitu. Okay. Artinya di situ saya itu ya minta menjadi ketua LP Magrib karena pertimbangan saya ini terlempar. Lalu saya tidak putus asa, terus berjalan akhirnya ketika ada kesempatan untuk menjadi panitia pembangunan saya tawarkan diri. Tetapi pada saat itu tidak terlempar setelah 8 bulan. Di tahun berapa? Itu di tahun kira-kira tahun 2015 lah kira-kira. Nah 15 terlempar, lalu saya akhirnya yang menjadi ketua pelat panitia ini Pak Kiai Haji Sirojul Munir 8 bulan mengundurkan diri, lalu saya ditawarin. Akhirnya saya jadi ketua panitia pembangunan kantor PCNU alias Gedung Hejo ya, yang ada di sana. Saya diberikan 2 oleh pengurus NU, yaitu 1 kertas selaku saya susunan panitia, kedua doa. Alhamdulillah selama 10 bulan 1,7 miliar pembangunan Gedung Hejo atau Gedung PCNU bisa berdiri hingga sekarang. Nih Pak Haji tetap seorang NU, ya, tetapi tidak masuk partai politik PKB ya? Iya. Oh tidak ya? Saya mundur. Tahun 2009 begitu saya ini mundur karena saya tuh yang tadi ada gesekan atau ada beda persepsi antara Gus Dur dengan Muhaimin. Saya orang Gus Dur, saya mundur. Siapa saja orang Gus Dur di hari ini? Ya kalau saya baca Gus Dur hari ini banyak. Masnya termasuk ya? Termasuk. Banyak orang Gus Dur ini. Kalau dibaca satu banyak, sering banyak ya. Nah oleh karena itu ketika saya sedang membangun kantor PCNU, ada lowongan untuk menjadi pimpinan komisioner Basnas. Pak Haji nih terkait Basnas, mudah-mudahan saya tidak salah, kalau salah tolong meluruskan ya. Dari tahun-tahun sebelum Pak Haji menjadi ketua Basnas itu tidak populis gitu. Jadi bahkan publik merasa tidak tahu ada Basnas kan. Tetapi setelah hadirnya Pak Haji menjadi ketua Basnas, sampai di mana-mana orang berbondong-bondong meminta bantuan ke Basnas lah, istilahnya gitu. Tolong ceritakan
riwayat Basnas itu sendiri Pak Haji? Kalau mulai menurut saya dan dokumentasi yang ada di kami di Basnas itu, tahun 2001 itu Basnas itu bernama BAJ atau BAJIS, Badan Amil Zakat Infak dan Sodako, atau BAJ, Badan Amil Zakat Daerah dan sebagainya. Nah, tahun 2001 itu dipimpin oleh Al-Mukarram, tokoh Garut, Kiai Haji Dr. Kiai Haji Mahmud Samsudin. Beliau mantan kepala Kemenang dan juga beliau menjadi ketua MUI pada saat itu. 2 periode. 2 periode. Ya. Kemudian setelah itu dipimpin oleh Al-Mukarram, Kiai Haji Cecep Abdul Halim yang Sarjan Al-Bayyinah 1 periode, kemudian juga dilanjutkan oleh Al-Mukarram Bapak Taufik Azhar. Ya. Nah, ketika saat itu saya juga waktu anggota dewan tahun 2009 ada dengar tentang BAJIS atau BAJ, cuman tidak begitu, tidak populer. Ya. Bahkan Garut ini rujukan Pak tentang perda. Garut itu membuat perda nomor 1 tahun 2003 tentang pengelolaan JIS Jakarta Sodako. Kemudian direvisi, diperbaiki, dibarui menjadi perda nomor 6 2014. Ya. Jadi Garut itu pelopor Pak dalam hal pengelolaan JIS Indonesia. Nah, oleh karena itu dari situ baru ketika saya bersama-sama saya Pak Abdullah Effendi yang sekarang menjadi ketua Basnas 2001, 2006, lalu Pak Raden Haji Henry Muhyiddin, lalu Pak Dr. Haji Dian Rasul Hidayat MKes, kemudian Pak Cecep Lukman. 5 orang ini saya bekerja untuk pembuktian-pembuktian, untuk pengenalan sejauh mana kita mengenalkan Basnas ke khalayak ramai. Ya tentunya saya ini sangat dibantu sekali dengan para wartawan, baik wartawan cetak maupun wartawan elektrik ya, elektronik. Dan saat itu Pak Ropik ya, hanya bisa tahun 2016 ketika Sertijab mengumpulkan hanya istilahnya 800 juta itu ya. 800 juta. Tetapi saya ketika istilahnya memegang tongkat kekuasaan dan kepemimpinan ini, saya berpikir ada 3 langkah. Pertama, saya itu menata kelola perkantoran agar nyaman, aman untuk kita mobilisasi gerakan. Ya. Karena dalam Basnas ini kalau tidak ada gerakan, bohong. Harus ada gerakan. Termasuk perangkat terus dimasukkan. Ya. Yang pertama masuk ke Basnas ini 3 orang. Pertama Pak Imam Mutakin, beliau sekarang jadi kepala pelaksana Amil. Kemudian Pak Hendra, yang sekarang jadi kepala bidang SDM. Ya. Yang ketiga itu adalah Pak Aman. Nah ini. Ya. Nah artinya dari 3 itu berkembang sampai sekarang itu 22 Amil pelaksana. Dari situ kami menawarkan program pendiskusian perregularan, ada 5. Pertama ada program Garut Cerdas. Orientasinya adalah anak-anak sekolah yang tidak mampu. Itu orientasi kepada dunia pendidikan. Kemudian program kedua program Garut Sehat. Orientasi kepada masyarakat yang tidak mampu berobat. Baik kita mengadakan aktivasi BPJS atau istilahnya ada gerakan juga untuk istilah bantuan untuk jadak hidup. Ada BPJS tapi orangnya untuk menjadi tukang namanya kemit, tidak ada punya untuk makan, saya berikan. Lalu ada bantuan istilah tawarkan dengan ambulan gratis. Ya. Lalu adanya istilahnya menyediakan ambulan ya 1 kali per jam gratis. Kemudian adanya istilahnya ODF Open Desi Free. Kemudian juga adanya kegiatan-kegiatan seperti kemarin di pandemi yang kami insya Allah alhamdulillah Basnas untuk memberikan pogging seperti dan sebagainya. Itu di Garut Cerdas, di Garut Sehat, lalu di Garut Takwa, orientasi kepada pembinaan para pemuda. Di bidang ada pengajian dalam bentuk seminar-seminar untuk bisa menjaga NKRI, menjaga hal-hal yang menjadi kondusivitas. Nah, dan keempatnya adalah Garut Peduli. Garut Peduli itu adalah ada 2 hal. Pertama orientasi kepada human health,
ada kebakaran, kita tampil berikan pada rumah yang Termasuk kebakaran. kebencanaan ya. Dan juga kebencanaan. Kebencanaan itu kami siap kapan saja 1 kali bekerja. Nah, kemudian yang keduanya bedah rumah tidak layak huni. Ini yang paling ramai. Tiap hari yang berbondong-bondong kita yang rutin laku rumah tidak layak huni. Yang terakhir adalah Garut Islam Makmur, yaitu memberikan bantuan permodalan. Salah satunya yang alhamdulillah kita punya 50 binaan Jetmat Warung Jakarta. Di samping pembinaan untuk komunitas kopi, Pak. Kopi Wine Garut itu binaan kami. Ternak. Lalu ada yang Ajkia untuk sabun-sabun ya ini. Ada bantuan-bantuan untuk membina dengan 18 roda untuk orang untuk berdagang. Banyak sekali. Nah, dari 5 yang ditawarkan, alhamdulillah masyarakat para mujaki mulai mengenal. Makanya dari Pak Rocky 800 juta, lalu kami 2017 menjadi 3,5 miliar. 3,5 Itu juga alhamdulillah, lalu kami minta diaudit, mendapatkan opini wajar tanpa pengajuan WTP. Dan 2018 naik lagi 5,8 dan juga opini terus tahun 2019 8,8. Lain kemarin tahun 2020 menjadi 11, yang sekarang 21, insya Allah di 12. Artinya ini ada lonjakan-lonjakan dan alhamdulillah Pak Atata ya, kami menjadikan rujukan Pak. Rujukan pertama yang datang dari DPRD Kabupaten Bandung Barat, kemudian dari datang pejabat-pejabat ESPA dan Asda 1 dari kota Cirebon, dan banyak lagi dari Tasik. Banyak lagi, kita kemarin ada perhelatan tentang Jabar Uud di Garut. Kenapa Garut dipilih? Karena itu prestasinya melonjak. Dari kita masuk level bawah, alhamdulillah Garut bisa di level 5 se-Jawa Barat. Level 5 se-Jawa Barat. Jawa Barat sekarang ini. Bisa disebutkan? Ya, yang tadi pertama Kota Bandung. Kota Bandung ini dengan kepiawaiannya Pak Ridwan Kamil, tanpa ada final sistem secara administrasi, tapi keomongan bisa terkumpul dari ASN ini 2,3 miliar per bulan. Kemudian Sumedang, kemudian Kabupaten Sukabumi, kemudian Kota Depok dan terlima ke Garut. Garut itu waktu saat sebelumnya itu kecil, tapi di tahun 2018, 19, 20 dan 21 ini hampir di 800 juta lebih per bulan. Dari 27 Kabupaten Kota se-Jawa Barat itu. Pak Haji nih, suka atau tidak suka, terlepas kekurangan Pak Haji, tapi saya tidak tahu apa kekurangannya, karena yang tahu saya batas besar ya oleh Pak Haji. Waktu di 2016 itu yang daftar menjadi komisioner ada berapa orang? 2016 tuh kalau tidak salah tuh 48. Lalu disaring seleksi administrasi menjadi 32. Minatnya banyak ya? Minatnya banyak. Apalagi yang kemarin 2000 sekarang ya. Tuh sampai 87. Nah, terkait Basnas yang sekarang. Tadi pertanyaan publik. Mudah-mudahan terjawab oleh Pak Haji, dan tidak terjawab pun tidak apa-apa. Tapi kami minta gambaran lah. Kenapa Pak Haji tidak terpilih? Bagaimana ini mekanisme? Jadi ini, saya terpilih atau tidak, ya kita sebagai orang beriman ya tentu kita kembali kepada takdir Allah. Tetapi ya kita sehat hidup ya, ada sesuatu hal. Pertama, menurut peraturan Basnas nomor 1 tahun 2019 dengan tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Basnas ini, Basnas Pusat ada 2 pendekatan. Pertama melalui wawancara. Saya diwawancara, ada keanehan wawancara saya. Orang lain hanya 30 menit, tapi saya 1 jam setengah. 1 jam setengah. Aneh gitu. Saksinya Pak Asda, Pak Kepala Kemenang. Kemudian di peraturan Basnas nomor 1 2019, di samping wawancara ada mekanisme kedua, ada investigasi. Pertama investigasi integritas, lalu kapasitas, akseptabilitas, dan penelusuran rekam jejak. Apakah itu dilaksanakan atau tidak? Wallahu a'lam.
Itu harus dilaksanakan oleh tim seleksi ya? Iya, dari pusat. Dari pusat. Itu peraturan Itu Basnas nomor 1 2019. Kemudian saya lihat dari surat jawaban dari Basnas pusat itu kan pada pelaksanaan wawancara tanggal 7. Sementara informasi kepada Pansel ada tanggal 21 akan dibahas di pleno. Kenyataan ketika surat saya baca tanggal 7. Ini ya, jadi artinya dilaksanakan tentang rankingan dan penilaiannya waktu masih digaruk. masih digaruk. Ya gitu ya. Itu ada sesuatu. Kemudian yang ketiganya ada hal yang aneh. Tembusan disampaikan kepada kepala Kemenag atau Kemenag Provinsi Jawa Tengah. Ini sebesar Basnas yang katanya bersyawah di Jakarta itu begitu. Tembusannya ke Kanwil Kemenag Provinsi Jawa. Ada di saya Pak, ada buktinya ada. Oh, ada ya? Ada buktinya Pak. Boleh tanda sambil. Oke. Artinya hal itu kemudian juga kalimat dapat dipertimbangkan. Itu bisa ya bisa tidak. Nah, tetapi karena satu hal saya ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kebaikan-kebaikan saya ini tidak ingin menjadikan beban, baik beban saya, beban Pak Bupati, beban masyarakat Garut. Saya berpikir terus. Ya akhirnya saya menyuruh adik suaminya istri dari adik saya berbicara 7 hari, akhirnya ada jawaban. Jawabannya saya ini datang ke sawah akan mengambil padi. Di tengah di perjalanan saya ke sawah mengambil padi, di tengah-tengah ada kebun saya, kebun singkong. Ada orang yang makan 5 orang, makan singkong. Saya istilahnya tegur, itu kan singkong saya. Bahkan nggak ngomong, nggak ngejawab, cuma ketawa cara gitu lah. Akhirnya saya berpikir, oh kalau gitu saya ini memimpin Basnas ini karena melihat saya ini saya gampang ternyuh. Saya ketika orang yang ada musibah saya tuh gampang menangis kalau saya. Nah, jadi saya tuh tujuan di Basnas ini ada saya ingin ya mendapat saya ini khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia untuk orang berbantu orang. Ini barang-barang hasil. Mungkin yang lain bukan menurut yang lain, hanya dengan makan singkong saja. Kalau saya tujuan saya itu adalah beras atau nasi. Oleh karena itu dari situ saya yang tadi beliau berkata ya udahlah, bukan untuk saya untuk saat ini. Akhirnya saya itu beberapa kali saya ngomong dengan beliau, Pak Bupati, saya udah Bapak susunannya boleh tak gitu Pak. Ya. Kalau ini menjadikan beban, kalau ini menjadikan maksadat, biar saya luas saja. Nah, dari hal ini saya merasakan bahagia dan bangga punya seorang pemimpin Pak Haji Rudi Gunawan begitu itu bersemangat. Begitu dia tuh bolak-balik ke Basnas Pusat ingin klarifikasi tabayun. Ada apa? Ya. Ditakutkan adanya kecurangan, takut adanya pendoliman. Bolak-balik ya akhirnya karena saya kembali berdoa sudah 100%, berupaya 100%, akhirnya saya kembali kepada Allah. Nah, saya juga dalam kesempatan ini saya merasa bangga dan bahagia menjadi bagian daripada orang Garut punya bupati yang seperti beliau. Saya doakan mudah-mudahan beliau itu ya bisa naik derajat lagi. Amin. Dan apakah menjadi gubernur apa saja, yang penting beliau ini saya jadi panutan kata-kata. Saya panutan dengan beliau. Saya merasakan bahagia dengan adanya dan keberadaannya Bapak Haji Rudi Gunawan. Sehingga itu yang menjadikan saya ini ngedrop, akhirnya stabil mental. Saya punya panutan, saya punya pemimpin rakyat, pemimpin Garut yang begitu bisa dibanggakan. Pak Haji sempat ngedrop ya? Ngedrop Pak, ngedrop manusiawi. Ya, manusiawi Pak. Saya tuh udah kesana bahkan ngomong tokoh-tokoh, kok saya yang dicoket tuh ketua nggak yang lain itu. Akhirnya saya tuh banyak kesana kemari, tapi saya istilah stabil mental, lalu saya pasrah kepada Allah karena salah satunya lihat Pak Bupati Pak Haji Rudi Gunawan begitu bersemangat bertanggung jawab bolak-balik. Akhirnya saya tuh alhamdulillah mental saya stabil lagi gitu Pak. Makanya seperti tadi setidaknya saya sudah tidak punya benar apa-apa saja. Hanya saya akan mendorong agar Basnas ini maju dan lebih manfaat saja Pak. Tadi saya hadir ya? Sudah hadir terima. Sambutan juga? Sambutan saya. Apa yang disampaikan Pak? Ya sambutan tadi saya
mencoba ngomong dengan Pak Abdullah Penny ya. Pak Abdullah Penny udah kusuk-kusuk dari bulan Juni juga Agustus ingin jadi ketua, ini sekarang Allah jadikan dia ketua. Tolong amanah ini lebih Islam semangat untuk didorong lebih maju lagi. Ceng Nopal yang tidak ada sekarang jadi ada, tolong menjadikan motivator. Nah ini aja. Artinya saya ini dengan tadi saya konsisten mendorong Basnas agar maju. Salah satu kuncinya adalah pengumpulan fundraising, kira-kira gitu Pak. Fundraising ini salah satu kunci utama untuk harus dilaksanakan oleh Basnas Kabupaten Garut agar bisa mengumpulkan titipan dari masyarakat lebih besar lagi dan akan besar pula juga yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Pak Haji, ini kan 5 tahun tidak sebentar. Waktu tadi Sertijab ikhlas nggak melepaskan staf-staf, kan dekatnya Pak Haji. Ya ketika saya tuh ya berbicara staf apa 5 tahun tadi bukan waktu kecil, bukan sebentar. Saya tuh kecengeng ketika saya melihat staf Amil, karena ada rumor ketika aksi sudah jadi Amilnya akan dipecat, akan dibuat. Ini yang memberikan saya nih Pak, mata saya itu kemarin tadi ya antara ikhlas dan tidak ikhlas saya sudah tidak stabil. Saya tidak ikhlas ketika ada staf Amil yang dipecat tanpa jelas. Ini doling ini. Oh, disampaikan tadi. Disampaikan. Saya tidak ingin istilahnya ada hal semacam itu. Karena waktu 5 tahun full saya Pak, dari Senin sampai Minggu, dari Senin sampai Jumat full dengan Amil, berbaur. Saya tidak ada pendekat satu sama lain. Nah kemudian, ya istilahnya saya juga amanatkan kepada pimpinan Basnas yang sekarang ini, jangan coba-coba membubarkan koperasi. Karena koperasi ini sangat besar. Oh, ada koperasi? Ada koperasi Pak. Koperasi. Jangan, tapi ada disinyalir katanya koperasi akan dibubarkan. Saya jangan. Besar sekali manfaatnya untuk membantu para anggota untuk pinjam modal dan sebagainya. Ya, Pak Haji ini sampaikan ke staf-staf ini di akhir Pak Haji. Ya, para staf Amil Basnas yang saya hormati, hubungan emosional saya dengan semua Amil tidak bisa dipisahkan. Menjalar rasakannya KDD, kasih, saling menghargai satu sama lain sesuai dengan Portina. Ketika Anda sekarang bekerja di Basnas, tolong harus 100% seperti halnya ada saya. Dan ketika ada hal yang kurang menyenangkan, terima dengan kesabaran. Ketika ada rumor akan ada pemecatan, maka saya juga akan terpanggil dan saya harus dipanggil. Kita akan mencoba untuk mendudukkan hal ini dalam porsi yang sebenarnya. Jadi sekali lagi, para Amil Basnas Garut, semangat, jadikanlah di Basnas ini sebagai ladang tempat untuk beramal, untuk membantu kemanusiaan di Kabupaten Garut. Terima kasih. Ketua Basnas yang hari ini adalah Sertijab. Memang manusiawi jika seseorang yang tidak masuk dalam testing atau kategori di Basnas kecewa atau ngedrop. Tetapi beliau karena memang tokoh yang sudah terpatri di dunia politik, di dunia pendidikan, akhirnya sudah tegar kembali. Hanya satu hal terkait dengan kedekatan dengan para staf di Basnas sendiri, itu yang akhirnya beliau tidak kuat mengeluarkan air mata. Hubungan emosional 5 tahun terjalin, sehingga beliau merasa ya tidak siap. Tetapi soal jabatan itu datang dan pergi, beliau sangat menerima. Ada hal yang kekecewaan, proses penilaian testing itu ya beliau ungkapkan juga. Pak Haji ini, kami publik khususnya sangat merespon dengan aksi Pak Haji di Basnas. Tadi terlepas kekurangan Pak Haji, tetapi geliat Basnas itu begitu luar biasa, terasa, menyerap. Hubungan Pak Haji dengan awak media, dengan siapapun kan, tanpa memilah-milah, itu sangat terbangun, sehingga komunikasi terbangun dan menyebarlah informasi-informasi Basnas itu.
tadi berbondong-bondongnya masyarakat meminta bantuan terutama di rehab rumah ya. Ya, Rutilahu. Nah hari ini mungkin Pak juga berharap ini semakin maju lah Basnas. Saya ingin bertanya itu apa sih kiatnya sampai sesukses ini gitu Basnas? Apa sebenarnya di balik ini? Kalau disebut sukses ya tidak menerima ya. Jadi artinya ada peningkatan. Nah, kemudian saya juga dibilang tokoh kalau saya merasakan biasa-biasa saja. Yang penting bagi saya ini sukses bagi saya, meningkat bagi saya ini yang tadi khairulinas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia orang yang bermanfaat untuk orang lain. Apakah saya bermanfaat? Ketika bermanfaat, alhamdulillah. Dan hal ini tidak saya duga-duga hal semacam ini. Kadang-kadang saya di perjalanan, oh bapak, saya bunuh siapa itu. Ada kadang-kadang, bapak sering ke koran aja, banyak. Maksudnya, ini lah, mungkin barangkali karena mobilisasinya wartawan, para kuli-kuli pers ya itu ke sana. Sehingga yang tadi kiatnya bagi saya itu yang tadi 5 hal tadi Pak, yaitu mencoba saya punya komitmen, punya integritas, punya semangat, punya kreativitas atau inovasi, dan kemudian ada konsistensi. Dan 5 ini Pak, dimanapun saya bekerja, dimanapun saya 5 yang dipakai. Jadi artinya kiat saya ini, saya kerja tidak potong-sepotong. Saya itu kalau satu full, artinya jihad bagi saya ini bekerja untuk umat itu Pak. Nah ini kan Basnas kan tidak hanya sekedar bergerak menyalurkan, tetapi menggali kan Basnas. Ya betul, menggali. Penggalian zakat infak sedekah itu dibilang gampang-gampang susah Pak. Gampangnya ketika kita ada punya keinginan, Allah akan memberikan jalan. Susahnya yaitu konsistensinya Pak. Nah, karena dengan coba-coba yang sekarang ini sudah stabil bayar zakat ke kita, ketika kecewa aja, kurang akomodasi, mau akomodir keinginan itu bisa aja mulai tim menjadi bimbang dan sebagainya, lama-lama bisa aja dibayar atau tidak mesti zakat ke kita. Kenapa ya kata saya tadi di zakat itu ada kalimat Allah sisipkan dalam Al-Quran, khud min amwalihim, ambillah. Beda dengan sholat. Sholat hanya waqimus sholat, dirikanlah sholat. Beda dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul sholah. Umur memperbandingkan umat sebelumnya berpuasa. Beda lagi dengan haji, wa'adin finnas, ajakan. Tetapi di zakat, khud, ketika khud ini tidak bergerak, jangan harapkan pengumpulan bisa besar. Kadang-kadang yang sudah ada juga bisa lari, gitu Pak. Ya. Nah terus Basnas kan tidak selalu naik ya, di Pak Haji kan naik ya, dari 2017, 18 naik. Ada nggak Basnas lain di daerah lain? Ada yang menurun? Jangan-jangan Garut juga bisa menurun nih? Ada Pak, contohnya di kota Surabaya, banyak di kota-kota lain Pak. Oh banyak ya? Banyak ya gitu. Karena tidak enjoy-nya, tidak happy-nya hubungan Basnas dengan penguasa, dan ini Pak Bupati, Pak Wali Kota, atau Pak Gubernur bisa aja. Karena orientasi Basnas yang sekarang ini orientasinya kepada zakat profesi Pak. Zakat yang lain belum tergali dan digali. Baru saya punya obsesi apabila saya ini terpilih kembali, saya orientasi kepada zakat mal yang lain, pertanian, peternakan, perdagangan, ini orientasi. Tetapi Allah berkehendaknya lah, silakan, mudah-mudahan dengan kepengurusan, dengan kepemimpinan Pak Epen sekarang ini bisa digali hal semacam itu. Ya, ini terakhir nih. Kalau sekarang Pak Haji aktivitas setelah jadi saya aktivitas setelah tidak jadi pimpinan bahasa lagi ya di rumah dulu lah, antar jemput istri saya menjadi guru di anak saya antar jemput ke SMP 1 Garut gitu Pak. Nih ada, saya bertanya sesuai pernyataan Pak Bupati dengan kekagetan, sehingga beliau akan membentuk Dewan Pengawas. Pak Haji tertarik nggak untuk menjadi Dewan Pengawas? Bagi saya punya filosofis Pak Tata, ketika saya ini insya Allah tidak akan mengemis jabatan, insya Allah bagi saya, insya Allah akan pertahankan. Ketika bupati atau siapapun memberikan jabatan, lalu saya ini akan mampu dan juga akan bermanfaat umat, saya ini orang takabur ketika menolaknya. Artinya kapan saja ketika Pak Bupati atau masyarakat membutuhkan saya,
untuk berkiprah, saya siap. Tetapi saya insya Allah tidak akan mengemis-ngemis suatu jabatan itu, Pak. Oke. Nah, di akhir closing statement Ya. Pak Haji baik ke publik, masyarakat maupun ke Pak Bupati. Pertama, kepada masyarakat jangan sungkan-sungkan, datangilah untuk menitipkan zakat apabila Bapak Ibu sekalian sudah kena nisab. Karena derajat bayar zakat sama dengan melaksanakan sholat, ibadah puasa dan haji. Sekarang banyak kemudahan-kemudahan untuk berbayar zakat, infak, sedekah, mulai barcode, mulai yang lainnya. Kami sudah membuat pirantinya, hal semacam itu. Kedua, untuk Pak Bupati, saya atas nama pribadi dan keluarga besar saya, istri dan anak saya, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Saya doakan mudah-mudahan Bapak menjadi orang yang lebih manfaat lagi, menjadi pemimpin Garut. Tiada mustahil Bapak menjadi pemimpin tingkat provinsi, tingkat nasional. Saya mendoakan, saya terasa Pak, tanggung jawab Bapak, kasih sayang Bapak kepada saya. Sekali lagi, saya merasakan drop, sekarang saya bisa Islam normal karena melihat kerja Bapak, tanggung jawab Bapak, sehingga saya itu malu, sehingga saya tidak bersusah-susah lama dengan keadaan dan menangisi hal tersebut, karena Bapak sebagai motivator saya, karena Bapak sebagai pendorong saya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan amal Bapak selaku Bupati, Bapak Haji Rudi Gunawan, menjadikan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tetap berdoa, semoga Bapak menjadi orang yang terpandang, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang lebih manfaat lagi daripada menjadi bupati yang tadi. Mudah-mudahan Allah berkenan Bapak menjadi gubernur, Bapak menjadi menteri di tingkat nasional. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Garut, itulah perbincangan saya dengan mantan Ketua Basnas yang hari tadi telah dilepaskan. Beliau adalah Raden Haji Aas Kosasih, SPDI MSI. Terima kasih sudah menyimak Warga Garut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.